Ya, awal mula saya dipaksa anak untuk periksa ke rumah sakit di Jakarta. Di biopsi dan hasilnya beberapa hari kemudian keluar. Kankernya udah menyebar sampai ke tulang semua, tulang leher, tulang dada, tulang selangkangan, semua tulang udah kena ada semua. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama dengan kami. Hari ini, kami sedang berkunjung ke rumah salah satu breast cancer survivor, Ibu Ella. Pengen tahu kisah menarik tentang perjuangan Ibu Ella dalam melawan kanker? Yuk, mari kita tanya-tanya dengan Ibu Ella. Silakan perkenalan, Bu. Nama saya Ibu Ruth Ellawati, biasa dipanggil Ibu Ella. Saya breast cancer, stadium lanjut, sudah menyebar ke tulang. Bu, boleh cerita nggak sih Bu, awal mula Ibu terdiagnosa kanker itu gimana sih Bu? Cerita ya, awal mula saya dipaksa anak untuk periksa ke rumah sakit di Jakarta. Salah satu rumah sakit kanker di Jakarta Pusat. Awalnya saya nggak mau, saya takut kan. Terus anak saya paksa saya, udah dia daftarin, akhirnya saya pergi juga. Pas udah pergi juga, diperiksa dokter, ternyata udah cukup besar, karena saya diemin juga sih cukup lama. Nah setelah itu dokter suruh saya masuk rumah sakit, saya dibiopsi dan hasilnya beberapa hari kemudian keluar. Kankernya udah menyebar sampai ke tulang semua, tulang leher, tulang dada, tulang selangkangan, semua tulang udah kena ada semua gitu. Sebelum Ibu berobat itu, Ibu sempat menjadi pengobatan di sini nggak Bu? Saya nggak sempat sih, karena saya takut sama kemo, banyak info kemo yang serem-serem, jadi saya pikir aduh, kata dokter sih harus di kemo, operasi kemo lagi. Jadi saya nggak mau, saya masih tahan-tahan. Akhirnya tuh itu kurang lebih bulan Desember deh di biopsi. Akhirnya bulan 4 itu saya lihat ada link video gitu, ada pengobatan kanker di rumah sakit kanker modern di Guangzhou. Terus saya info-info, saya cari semua, akhirnya dapat kantornya katanya di PIK, saya samperin dan saya ketemu Vivi dan ketemu dokter yang di sana. Nah, I boleh cerita sedikit gak I? Kan I dapat informasi mengenai pengobatan ini kan dari video teman ya. Iya. Apa sih yang bikin II gitu ya? Serak gitu untuk pilih pengobatan di modern cancer ini? Iya, saya serak karena saya dengar pengobatannya bukannya konvensional infus, melalui infus langsung kena ke seluruh tubuh, dan itu hanya fokus ke kankernya di mana, dan di situ saja obat itu masuk. Jadi saya pikir ya udah dah, saya pergi aja gitu. Lebih aman lah ya dibandingkan dengan pengobatan konvensional ya. Iya. Saya pergi ke sana bulan April pertengahan sih. Kesan I gimana I? Pas pertama kali I pergi ke sana kan ketemu dokter tuh iya. Iya. Nah, saya ke sana dijemput sama mobil rumah sakit. Lalu saya kan saya bahasa Mandarinnya nggak fasih-fasih banget, cuma ngerti sedikit-sedikit gitu ya. Akhirnya saya dijemput dengan mobil rumah sakit, saya dibawa ke rumah sakit. Saya sempat bingung, aduh mau diapain nih gitu kan. Nah suruh istirahat dulu hari itu. Besokannya baru udah mulai tek-tek periksa semua, periksa darah, periksa USG, semua lengkap semua. Akhirnya ditunggu berapa hari kemudian, udah dapat hasilnya. Iya benar katanya, ini kan saya bawa hasil PET scan yang di Jakarta nih. Iya benar ini kanker payudara udah menyebar sampai ke tulang. Nggak usah di jeru istilah sana ya, nggak usah. Ibu hanya perlu, tadinya nggak perlu diapa-apain loh, saya juga bingung kenapa ya saya nggak di jeru, nggak diapa-apain. Terus akhirnya Profesor Wei bilang gini, ya udah ditanam biji partikel katanya besok ya gitu. Saya nurut aja, ya udah ditanam. Nah ditanam. Waktu ditanam itu saya juga sempat dengar sih, kan nggak dibius total kan, jebret gitu, ada 6 kali, ternyata totalnya bijinya ada 34. Ada cukup banyak. Sebelum ditanam kan di pemetaan dulu tuh, dilihat posisinya di mana dan ditanam bijinya di mana. Nah setelah itu udah nggak ada apa-apa lagi, udah saya dirawat biasa. Nah setelah beberapa hari atau seminggu saya di imunoterapi pakai NK cell gitu.
Ada perbedaan nggak sih sejak pengobatan pertama II di tanam biji partikel, terus kan selesai tanam biji partikel, ada yang berbeda nggak I? Perubahannya gimana I? Menurut saya sih udah makin baik sih daripada nggak ditanam ya, makin baik. Cuman kata dokter ini radiasinya tinggi, katanya nanti jangan deket sama ibu hamil ya, jangan deket sama orang tua gitu. Kalau keluar pakai baju radiasi. Bajunya tuh berat sekali, hampir ada kali 5 kiloan. Berat, jadi saya pikir aduh nggak nyaman bener nih baju ya. Tapi terpaksa harus pakai, sampai tidur pun pakai, kan sekamar sama anak. Tidur juga pakai, kan ditemenin anak. Nah udah gitu, yang enaknya juga lagi kita juga nggak sempat stres ya di rumah sakit. Terus ya setiap hari Minggu, kalau nggak salah ya, kita diajak traveling keliling kota-kota, lihat-lihat. Waktu itu kan lagi musim hujan, lagi agak ada hujan. Jadi kita di dropnya di mall. Di mall. Saking kita suka gitu ya, mallnya cukup gede, banyak sekali macam-macam. Sampai saya ngomong gini, saya pulang sendiri aja deh naik taksi. Gitu. Saya tahu nih alamatnya karena ada kartu nama. Sampai diteleponin sama susternya, kok belum balik? Kan macet jalanan gitu dari mall ke sana kan lumayan jauh ke rumah sakit. Nah gitu, enak juga sih. Terus teman-teman Indonesia juga banyak, kita suka. Makanannya juga enak. Pada saat itu saya dapat makanan kan dari asuransi, dapat makanan, jatah makanan sehari kalau nggak salah 750.000 rupiah. Jadi dihabisin aja, pesan aja apa gitu, habisin makan itu. Jadi kita dapat makan gratis. Gitu. Nah, kan udah pernah berobat nih di modern nih. Menurut ya, ada nggak sih perbedaan antara berobat di modern sama berobat di Jakarta tuh Ya itulah, kalau saya berobat di Jakarta, saya kan harus di kemo. Di Singapura atau di Penang juga sudah diomongin harus di kemo, operasi kemo. Makanya saya kabur lari ke Guangzhou. Terus ada kesulitan nggak sih selama berobat di rumah sakit modern cancer nggak ada kesulitan sih, semuanya oke-oke aja. Dari bahasa juga semua aman Karena di sana banyak penerjemah yang bisa bahasa Indonesia, walaupun mereka juga orang sana ya, bisa bahasa Indonesia lancar, jadi kita nyaman sih. Untuk pelayanan bagus semuanya, dokternya maupun suster-susternya juga baik-baik. Kalau kita ada keluhan apa-apa gitu ya, mereka cekatan cepet gitu. Nah, kalau boleh tahu berobat dari cancer ini udah berapa lama di modern Guangzhou. Dari April 2024 sampai saat ini saya berlanjut ya obat yang di sana tuh. Saya beli saya pakai dokter Ongko sini. Saya berobat ambil obat di sini. Minum rutin setiap hari. Jadi minumnya itu dalam 1 bulan 21 hari. Terus kayak orang menstruasi stop 7 hari. Obat Ibrand itu, obat satu lagi Aromasin itu nggak stop, terus sambung gitu. Nanti kalau habis saya samperin lagi dokter Ongko, lalu diresepin, lalu obat datang saya ambil lagi obatnya, gitu aja. Ini berarti udah dinyatakan bersih dong sama iya, ada hasil PFSM-nya bersih. Mudah-mudahan sih aman seterusnya bersih. Iya, amin. Gimana perasaan setelah dinyatakan bersih? Ya, sukacita sih, saya sampai bersaksi, lu puji Tuhan. Saya udah bersih semuanya. Waktu itu di gereja saya sih, kankernya yang tadi udah menyebar ke seluruh tubuh saya, ke tulang-tulang saya. Nah, dokter bilang udah bersih semua. Jadi saya suka sih, senang sekali gitu. Makanya saya suka nganjurin juga ke teman-teman yang ada di sini maupun yang teman gereja ya. Saya anjurin berobatlah kalau punya asuransi ke sana gitu. Karena hasilnya bagus untuk segala macam kanker gitu. Oke. Nah, terakhir nih kira-kira ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang sedang berjuang melawan cancer, yang hari ini mungkin lagi struggling dengan cancer ini, ada pesan-pesan buat mereka nggak? Ya, pesan saya sih jangan pernah takut, karena kanker itu bukan akhir dari segalanya. Apalagi kita punya Tuhan, kita berdoa, sambil berdoa kan kita juga sambil berusaha mengikuti pengobatan yang tepat dan sesuai kanker kita, dan ke tempat sasaran yang benar supaya
tidak kena ke efek ke seluruh tubuhnya gitu. Terima kasih Bu buat waktunya dan kisah inspiratifnya. Kiranya kisah ini bisa menginspirasi banyak orang Bu ya dalam pengobatan, mencari pengobatan untuk melawan cancer. Sampai berjumpa di lain waktu kembali dan bye-bye. Bye, thank you.